Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Sinta Lido. NIM B2206132. Kelas 01 Mateng. Mata kuliah Askep Pranika dan Prakonsepsi. Dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes. Prodi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Pengertian kehamilan. Kehamilan merupakan sebuah proses bertemunya sel telur yang matang dengan sperma hingga pada akhirnya membentuk sel baru yang akan tumbuh. Perencanaan kehamilan sehat. Setiap kehamilan harus direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya dengan baik. Setiap janin harus dalam kondisi sehat, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan terhindar dari penyakit ketika mempersiapkan kehamilannya. Adapun 4T yang harus dihindari dalam kehamilan. Yang pertama, terlalu muda. Laki-laki dan perempuan yang terlalu muda menikah kurang dari 20 tahun. Yang kedua, terlalu tua lebih dari 35 tahun. Terlalu dekat jarak kehamilan kurang dari 2 tahun. Dan yang terakhir, terlalu banyak anak lebih dari 3 tahun. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan saat perencanaan kehamilan? Yang pertama, memiliki berat badan ideal. Yang kedua, memperhatikan nutrisi sebelum hamil. Ya, di sini memperhatikan nutrisi terutama untuk perempuan. Minimal lingkar lengan atas atau lila itu lebih dari 23,5. Dan berat badan itu juga harus diperhatikan tidak kurang dari 40. Yang ketiga, mengkonsumsi suplemen vitamin. Yang keempat, membiasakan diri untuk berolahraga. Yang kelima, menjaga kebersihan diri terutama daerah kewanitaan. Yang keenam, hindari asap rokok, obat-obatan terlarang, dan minuman yang beralkohol. Yang ketujuh, mengurangi stres. Ya, ini juga sangat penting karena pikiran juga dapat menghambat terjadinya kehamilan atau kehamilan yang tidak sehat. Kedelapan, melengkapi vaksin, baik itu vaksin yang sekarang vaksin COVID atau vaksin tetanus toksoid atau vaksin TT. Pemeriksaan kesehatan. Yang pertama, pemeriksaan fisik dari ujung kepala, dari kepala sampai ujung kaki. Itu semuanya harus diperiksa dan hasil pemeriksaannya itu baik, tidak ada yang cacat. Yang kedua, pemeriksaan penunjang bila diperlukan. Yang ketiga, pemeriksaan status gizi. Yang keempat, screening imunisasi tetanus toksoid. Apa nak bilangin sutra? Kenapa nak penuh? Yang kelima, KIE atau konseling. Yang keenam, pengobatan atau terapi dan rujukan sesuai dengan indikasi. Kondisi penyakit yang perlu diwaspadai. Yang pertama, anemia dan kekurangan gizi. Ya, anemia kekurangan hemoglobin atau sel darah merah
kurang dari 12 dan kekurangan gizi atau berat badannya sangat kurang di bawah 40 kg. Yang kedua ialah penyakit HIV AIDS. Ya, ini juga sangat tidak baik. Terus yang ketiga, infeksi menular seksual atau IMS apabila sebelumnya berganti-ganti pasangan. Yang keempat yaitu hepatitis B. Yang kelima, diabetes mellitus atau DM atau kencing manis. Yang keenam yaitu penyakit malaria, dan yang ketujuh penyakit genetik. Ya, apabila kita ingin menjalani atau menerapkan kehamilan sehat, sebaiknya kita periksa dulu ke bidan atau ke dokter, di mana kita bisa konsultasi tentang kehamilan yang sehat, sehingga dalam proses kehamilan kita boleh menjalani kehamilan yang baik, serta kita dapat lebih mengenal atau mengerti diri kita sendiri apa yang kita butuhkan. Karena dalam kehamilan begitu banyak hormon yang akan berperan, sehingga mood atau kondisi kesehatan baik itu secara fisik maupun kejiwaan sangat kita butuhkan, sehingga dalam proses kehamilan dapat berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.